Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Azakia dari semester 4 kelas D dengan NPM 0231241101. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis saya tentang brand Erigo. Pertama, dari segi segmentasinya dan juga khususnya geografisnya, Erigo ini menyasar pasar domestiknya itu seluruh Indonesia via e-commerce dan juga menyasar internasional yaitu Asia Tenggara, Amerika Serikat, Eropa melalui ekspor Shopee. Dari segi demografisnya, itu menargetkan usia 15 sampai 36 tahun yaitu generasi Z dan juga milenial yang dominan laki-laki yaitu pelajar, mahasiswa ataupun pekerja muda dan juga memiliki penghasilan berkisar 2 sampai 10 juta per bulannya. Secara psikologi sendiri, mereka tuh menyasar gaya hidup customer yang punya gaya hidup yang casual dan juga aktif dan juga menyukai sweater dan juga budaya pop serta bangga menggunakan produk lokal. Dari segi perilakunya, Erigo ini menyasar konsumen yang suka berbelanja online, loyal terhadap brand, dan juga suka promo. Dan juga yang gampang dipengaruhi oleh selebriti endorse, influencer, ataupun konten viral di TikTok maupun di Instagram. Nah, target pasarnya dari Erigo ini, target utamanya nih, itu remaja ataupun pemuda 15 sampai 40 tahun yang which is itu laki-laki dan mempunyai penghasilan itu di kelas menengah dan juga pengguna aktif medsos dan penyuka gaya casual sweater. Untuk target sekundernya itu perempuan muda berkisar 15 sampai 30 tahun yaitu menyukai pakaian yang casual dan juga fungsional. Nah, ini nih Erigo itu adalah brand fashion lokal Indonesia berkualitas global dengan harga terjangkau untuk anak muda yang berani tampil beda dan bangga produk dalam negeri. Nah, ini dia brand positioningnya dari Erigo. Selanjutnya, unique selling point dari brand Erigo ini, yang pertama, dari segi kualitinya, itu bahannya tuh premium. Dia menggunakan cotton, yaitu 24S sampai 30S, dan juga jahitannya rapi, materialnya nyaman, dan juga menerapkan quality control yang ketat. Dari segi servisnya, mereka tuh menerapkan service excellent di mana customer service-nya responsif, yaitu di Shopee, Tokopedia, maupun di website mereka sendiri, erigo.id. Dan juga mereka tuh ada garansi tukar kalau produknya cacat. Lalu dari segi price-nya itu, harganya itu affordable premium sekali. Di kisaran harganya itu 80.000 sampai 350.000 dengan kualitas global dan harga yang lokal yang masih bersaing. Dari segi speednya, itu respon mereka tuh cepat pada tren fashion, selalu merilis koleksi eh musiman, dan juga adanya pengiriman someday untuk di kota-kota besar. Jadi kita tuh gampang dapat produknya. Nah, untuk dari segi marketing mixnya ini, nah kalau untuk di 7P nih, dari segi produk, produk lini produknya mereka tuh ada di t-shirt, coach, jaket, cargo pants, dan juga hoodie. Sebenarnya masih banyak lain lagi produk-produk turunan dari mereka. Kalau dari desainnya sendiri, mereka tuh cenderung sweater, kasual, dan juga motifnya tuh lokal, budaya, ataupun alam. Dari bahannya itu dia cotton ya. Dari segi place-nya, dia tuh kalau online tuh ada di website resmi mereka, erigo.id, Shopee, Tokopedia, Lazada, maupun TikTok Shop. Kalau offline-nya, dia ada pop-up store, terus juga sering masuk bazar fashion, dan juga suka ada booth event kalau misalkan ada di event-event. Dan kalau internasional ini, mereka tuh ada kerjasama sama Shopee untuk kayak ekspor ke Asia Tenggara dan juga Amerika Serikat. Dari segi price-nya ini, dia range-nya itu di 80 sampai 350 ribu, tergantung kategori produknya. Dan strategi penetapan harganya itu competitive pricing dan juga value based pricing.
Dan mereka tuh selalu ada diskon atau flash sale, juga bisa berupa voucher e-commerce ataupun program bundling produk. Dari segi people, nah mereka dari tim desainer ini sangat memahami tren lokal dan juga global. Dari segi customer service-nya itu profesional, gercep, responsif di semua kanal digital yang mereka punya. Dan juga komunitas brand ambassador yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Untuk dari segi promotionnya ini, mereka ada sosial media marketing, yaitu aktif di Instagram dan juga di TikTok mereka. Dan juga endorsement ke selebriti ataupun content creator. Dan juga ada billboard digital. Nah, mereka tuh eh, pasang billboard di Times Square di New York. Dan juga partisipasi di New York Fashion Week di 2022. Dan mereka tuh menggunakan iklan berbayar di platform digital, Meta Ads, TikTok Ads, ataupun Google Ads. Hmm. Dari segi prosesnya, sistem mereka tuh terintegrasi. Jadi pemesanan online itu mudah di berbagai marketplace, jadi terpusat. Dan juga proses produksinya itu terstandarisasi dengan quality control yang ketat. Dan juga pengirimannya tuh cepat karena mereka juga bermitra dengan mitra logistik yang terpercaya seperti JNE, JNT. Dari segi physical evidence-nya itu pertama, kemasan produk mereka tuh bermerek dengan desain yang menarik dan juga Instagramable. Terus mereka tuh punya hashtag dan label produk yang informatif dari bahan, cara perawatan, dan asal produksi. Nah, lalu tampilan toko online yang profesional dengan foto produk yang sangat berkualitas. Nah, kalau dari promosi unik Erigo tuh yang mana sih? Nah, yang pertama ini tuh dia tuh uniknya pasang billboard Erigo di New York dan juga sekaligus mereka tuh ikut New York Fashion Week. Itu ajang bergengsi banget. Nah, ini tuh program ini tuh didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan didukung oleh Shopee untuk em, program ekspor brand lokal Indonesia ke pasar global. Dan untuk referensinya ada di bawah sini. Nah, yang tadi saya sebutkan itu termasuk ke jenis promotion mix yaitu advertising. Adverse itu periklanan. Dia tuh masuk ke out of home dan juga trade show ataupun fashion show ya. Eh, eh, Kenapa jenis promosi ini efektif? Karena pertama, dia tuh memberikan efek kejutan dan juga adanya kebanggaan nasional. Jadi exposure di Times Square ini kan memicu rasa bangga dan juga memperkuat emotional bonding konsumen di Indonesia. Terus yang kedua, dia earned media application, yaitu konten viral di media sosial dan juga UGC itu memperkuat jangkauan tanpa biaya tambahan. Terus juga brand repositioningnya itu dari brand lokal da- jadi menuju brand global dan itu tuh meningkatkan brand equity-nya. Terus selanjutnya ROI-nya jangka panjang. Jadi bukan sekadar exposure, tapi juga membangun label kayak go internasional yang sustain. Terus selanjutnya itu online to offline sinergi. Jadi aktivasi offline-nya itu memicu percakapan digital, yaitu terbentuknya cheerleaders effect. Nah, untuk blocking kontennya sendiri, mereka tuh ada pertama itu di Shopee, mereka tuh ada blog live Shopee khusus untuk produk mereka doang yang Erigo X JKT48 terus juga yang dia masuk New York Fashion Week hanya untuk Erigo terus juga yang billboard ini hanya Erigo. Oh. Nah, kalau untuk produk knowledge-nya itu
Dia ada di kolaborasi dengan eh, influencer ataupun ambassador mereka gitu. Pertama nih, dia tuh kolaborasi sama Timnas Indonesia untuk bikin jersey. Terus yang kedua, dia kolaborasi sama eh, pemain gamers. Ada MPLID. Dan selanjutnya, nah, kalau untuk produk placementnya ini sendiri, itu Erigo ini sudah banyak digunakan ataupun apa ya, melakukan produk placementnya ini banyak banget gitu. Apalagi kalau kita cari di internet, di TikTok ataupun di Instagram. Nah, ini contohnya. Yang pertama ini dia dari Instagram ya. Dia apa pakai brandnya Erigo gitu untuk mereka dia lagi konten tentang motor. Terus ada dia yang kedua ada dia foto, dia pakai brand Erigo karena katanya wishlistnya. Terus juga yang kedua dan yang ketiga. Jadi dari segi produk placementnya itu mereka tuh eh, tidak dipakai tapi tidak secara gamblang mempromosikan brand tersebut. Nah, untuk produk usage-nya ini, itu brand ini tuh dipakai sehari-hari. Kayak memperlihatkan bahwa, oh mereka tuh pakai brand ini untuk apa gitu, tanpa ada sesuatu yang konteks untuk promosi gitu. Yang pertama itu dia pakai baju Erigo untuk eh, sepedaan. Terus yang kedua dia pakai jaket Origo untuk kantor. Terus yang ketiga dia emang pakai jaket Origo di kampus. Terus yang keempat dan terakhir dia pakai jaket Origo untuk yang event gitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.